dalam rangka kegiatan acara diseminasi kekayaan intelektual tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dalam kekayaan intelektual memprioritaskan jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai bank yang ada di provinsi. Kita yakin melalui penguatan kerjasama ini maka potensi kekayaan intelektual yang ada di perguruan tinggi ini bisa kita tingkatkan, bisa kita manfaatkan. Ini alasan kenapa kita mendorong pemerintah daerah melalui kantor wilayah bekerja sama untuk meningkatkan potensi kekayaan intelektual ini. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat bahwa dari hampir sekitar 47 atau 50-an perguruan tinggi yang ada, 23 ditandatangani perjanjian kerjasama hari ini, dan ini menurut saya luar biasa gitu. Luar biasa upaya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, apakah ini akan berpengaruh kepada pemerintah daerah, perekonomian daerah? Kami yakin tentu saja akan berpengaruh. Kita bisa bayangkan kalau potensi inovasi, potensi kreativitas yang ada di perguruan tinggi kemudian diwujudkan dalam bentuk paten yang dilindungi, pendaftaran merek yang dilindungi, ataupun desain industri yang terdaftar dan dilindungi, tentunya ini akan menghasilkan dampak ekonomi. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya perguruan tinggi juga bisa mendorong UMKM dan kemudian juga pemerintah daerah melakukan pembinaan UMKM, memiliki merek-merek sendiri yang terdaftar dan dilindungi. Ini tentunya akan berdampak. Satu hal lagi bahwa Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat kaya dengan potensi sumber daya alam yang bisa diwujudkan dalam perlindungan indikasi geografis. Ya, jadi kita berharap melalui kerjasama ini juga bisa digali potensi-potensi perlindungan indikasi geografis. Apa produk-produk khas daerah dari Kalimantan Tengah ini, apakah itu produk pertanian ataupun produk handicraft gitu ya, kerajinan, itu bisa dilindungi dalam bentuk kekayaan indikasi geografis. Saya barusan tadi melihat ide karya-karya UMKM gitu ya. Mereka membuat ada namanya kopi biji rambutan. Selama ini kan kita mendengar minuman itu adalah kopi ya kopi gitu ya, dari tumbuhan kopi, biji kopi. Tapi mereka membuat produk minuman dari biji rambutan dan mengatakan ini kopi biji rambutan. Kalau memang di sini rambutannya khas, rasanya khas, kemudian mereka wujudkan dalam bentuk kopi gitu, itu menjadi khas sendiri. Hanya ada, saya baru ketemu di Kalimantan Tengah, ada orang bikin minuman katanya kopi tapi dari biji rambutan gitu. Ini kan potensi Pak. Ini kalau bisa didorong oleh pemerintah daerah untuk dipromosikan terus, ini akan menjadi kekhasan sendiri. Kalau ke Kalimantan Tengah jangan lupa beli apa? Beli kopi biji rambutan. Ya, tadi juga ada teh kulit rambutan. Memang kita kepikiran ada teh kulit rambutan, selama ini kan tidak pernah pikir kenapa. Teh ya daun teh gitu. Sekarang mereka bikin minuman teh kulit rambutan. Ini kan inovasi. Nah, coba kalau kemudian potensi ini kemudian dibantu oleh perguruan tinggi, diteliti lebih lanjut, apa sih yang terkandung dalam kulit rambutan ini?
bukan hanya sekedar minum, tapi ada nggak khasiat yang lain. Ini bisa kemudian menjadi potensi invensi yang bisa dilindungi paten. Ya, jadi kita melihat begitu banyak potensi yang luar biasa di setiap provinsi, termasuk Kalimantan Tengah. Ikan seluang gitu ya. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu ada namanya ikan bili dari Danau Singkara itu. Ini ikan seluang. Ikan seluang di sini mungkin rasanya beda dengan ikan-ikan yang lain. Nah, ini bisa jadi kalau memang berbeda dan hanya ada di tempat tertentu di Kalimantan Tengah, ini bisa dilindungi dalam bentuk indikasi geografis. Nah, melalui upaya lah ini kita dorong. Nah, kami yakin kalau segenap potensi ini bisa dimanfaatkan dan ditingkatkan, ini akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Jadi juga coba kita lihat ada potensi kerajinan dari anyaman dan lain-lain, dan bisa dilindungi dalam bentuk desain industri dan lain-lain. Ini yang mudah-mudahan saja melalui kerjasama ini kami yakin Pak, ini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat daerah. Terima kasih banyak Pak. Jadi mudah untuk nanti kita berikan layanan pendaftaran apa segala macam, dan juga mengetahui apa saja kendala yang ada di Pulau Negeri, bisa kita bantu gitu. Jadi dengan adanya terpusat di salah satu sentra KAI itu akan memudahkan dalam rangka pelayanan pendaftaran khususnya paten yang berkarangan di Pulau Negeri. Itu juga terkait dengan untuk pembiayaan juga Pak ya, mungkin bagi karya itu untuk didapatkan sebagai hak kita gitu Pak. Ya. Anda sebenarnya ini yang kita dapatkan itu dukungan dari Pemda ya, dari pemerintah. Kalau memang perorangan itu memang agak sedikit biaya agak sedikit tinggi gitu. Tapi kalau dibantu baik dari Pemda, dari lembaga pemerintah apa segala macam, itu ada tuntutan. Itu memang harus peran dari Pemda itu dia melakukan pembinaan masyarakat yang punya potensi, baik itu dalam kerajinan apa sama produk unggulan. Nah, itu memang kita akan dari Pemda yang betul memberikan pendampingan, pembinaan. Tapi kita tetap juga sama, kita harapkan nanti ke depannya lebih kuat lagi dan lebih produk-produk unggulan yang berbasis KKN itu dari pertanian supaya lebih meningkat. Sekarang untuk pembiayaan itu berapa biaya untuk perorangan, untuk kelompok mungkin Pak? Masing-masing ya, kalau yang cipta 200 juta, 200 perorangan gitu. Sama kalau cipta Sama. Kalau yang merek itu kalau UMKM asal ada disko rekomendasi dari dinas koperasi 500.000. Kalau normalnya 1.800.000. Tapi ada keringanan. Mungkin memang harus peran dari dinas dan Pemda akan mereka yang langsung masyarakat kita yang punya kekayaan intelektual. Sekarang untuk hak cipta juga dan juga merek itu yang terdaftar di Menkum berapa? Tantangan data juga para sebagai daftar itu ada yang